Halo bos, kali ini kita akan menservis mesin cuci SAP Aquos dengan kerusakan pengeringnya mati ya. Nanti kita bongkar beserta kita jelaskan sedetil-detilnya. Makanya simak terus video ini agar paham ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke. Nah, ini kita sudah mengeluarkan alatnya, kita membongkarnya. Jadi mesin ini disebabkan karena sesuatu hal yang sepele ya bos ya. Dia silnya itu terkena kotoran, bocor ya. Nah, ini kebocorannya. Nah, itu sil bocor, keluar airnya dan kena spulnya ini. Nah, lama-lama terbakar, itu kebakaran, dia terbakar. Jadi permasalahannya yaitu di silnya ya, sil gearbox ini ya. Jadi sil gearboxnya itu terkena kotoran habis cucian terkena pasir, mungkin kotor-kotoran dari kain, dia bocor. Nah, ini terlihat flek-flek hitam itu. Nah, itu adalah kebocoran dari sil gearbox yang airnya loncat. Nah, ini kita sudah mengeluarkan silnya. Kita bongkar ya guys ya. Kita bongkar, nanti di dalam gearbox ini ada sesuatu ataupun ada benda asing lah yang seharusnya tidak ada di dalamnya ya. Jadi benda-benda asing itu masuk melalui celah-celah sil gearbox tadi. Nah, itu silnya ada di situ. Jadi kalau kita mencuci pakaian tuh ya, sebaiknya ya kita cari benda-benda asing, atau itu jarum atau koin atau paku atau apalah. Nah, ini kalau ini gearboxnya, ini kan basah, ini gearbox ini basah bos. Seharusnya nggak basah bos. Kalau basah gini kan airnya loncat, airnya keluar. Ini kan ini paslin dari gearbox ini sudah bercampur kotoran, nampaknya pasir ya guys, pasir ini. Karena yang punya mesin ini ya, dia bekerja sebagai tukang bangunan, itu saya pastikan pasti pasir, karena sering mengaduk pasir kan. Nah, ini tuh pasir itu kan dia masuk ke sil dan silnya nggak berfungsi guys. Nanti kita tengok silnya nanti. Kalau silnya tidak sobek berarti kita bersihkan aja, kita pasang lagi guys. Kalau silnya robek kita ganti ya. Itu cuman karena ini pasir-pasir ini mungkin sudah agak lama ya di dalam gearbox ini, maka untuk kembali 100% gearbox ini tidak bisa ya. Mungkin kita hanya bisa untuk supaya airnya nggak bocor aja lah itu. Tapi kalau mungkin budget Anda cukup,
Nah, itu gearbox itu beli satu set saja. Jadi kalau satu set kan tinggal pasang aja bos ya, pasti bisa, pasti lebih gampang kan, tidak membuka seal apa kan. Nah, ini seal ini yang paling sulit bos, karena apa ya, nah, ini ringnya apa itu, sepinya, sepi penahan asnya ini apa ya, karat itu ya. Nah, itu kita sampai pakai WD-40 untuk menghilangkan karatnya. Nah, ini yang bagian-bagian yang paling sulit nih bos. Kalau punya duit banyak ya, duit cukup beli saja satu set. Tapi kalau ya uangnya nipis ya boleh dibongkar, kita beli seal aja yang murah kan. Tuh gitu. Ini proses pembukaan apa, membuka seal ini agak rumit bos. Ini kita pakai WD-40, kita bersihkan karat-karatnya, baru kita nampak sepinya. Nah, itu sepinya, nah, itu karatnya sudah hilang kan. Nah, kita tengok sepinya, itu sepinya. Nah, kayak pakai tang sepi bos. Nah, ini dibersihkan dulu, nanti kita pakai tang sepi. Kalau nggak pakai tang sepi, nah ini ke tang sepi. Nggak pakai tang sepi bisa berkeringat kita. Buka sepi ini susah kali ini. Nah, ini kita buka dengan tang sepi aja agak sulit guys ya. Nah, kita harus sabar ya guys untuk membuka sepi ini, perlahan. Karena karat bos, ini susah bukanya bos. Nah, masukkan ini apanya, memasukkan ujungnya ini ke lubang sepinya itu kan kecil bos. Nah, nanti kalau ini kita lihat kan sepinya, nah itu sudah keluar sepinya. Kita akan bersihkan sekalian semuanya ya, bersihkan. Ini ada ringnya, ini besar ringnya ini double bos, yang luar ring biasa, yang dalam sana itu kuningan bos, jadi jangan terbalik ya. Itu ada manfaat, ada apa ya, kegunaannya sendiri-sendiri ya. Kalau yang luar ini untuk menahan sepi, kalau yang dalam biar nggak cepat aus, karena dia memutar terus kan, dia kena gesekan terus, jadi dibikin kuningan kalau yang dalam itu. Nah, ini kita membuka asnya, ini asnya ini karet apa ya, karet untuk ganjal, untuk ya bukan sepi itu, antara box dan gear ya, jadi biar nggak masuk air juga sih. Ini kita akan membuka sepinya, ini agak susah juga bos. Nah, kita biasanya yang apa ya, nah ini sudah, ini kita tokok dari sini saja bos, tok. Nah, ini keluar sepinya, keluar bos. Nah itu begitu rumitnya kan bos. Nah, itu membongkar seal gearbox itu lumayan rumit. Cuman kalau uang kita pas-pasan, belum gajian ya daripada nggak ada kerjaan, atau daripada nyantai, kita bisa buka sendiri kok guys, mudah ini. Nah, ini membuka as gearbox bos. Nah, ini as gearboxnya kita buka. Nah, ini sudah
Jadi kita cek dulu asnya ini, asnya berlubang maksudnya lubang antara as dan ini seal dan asnya ini, maksudnya masih longgar atau tidak kan bos. Kalau longgar atau sepi itu sobek, itu harus ganti yang baru bos. Silnya, kalau silnya sobek, maksud kami silnya sobek atau longgar, harus ganti yang baru. Itu tidak bisa kita apa-apakan ya, kita kasih paslin bos. Tadi kan paslin sudah kita buang karena tercampur sama pasir kan, kita kasih paslin lagi yang baru biar awet, biar tidak kering kan. Karena mesin cuci ini kan bekerjanya di air, jadi kalau sampai kering dan karat maka akan hancur bos. Nah, kita kasih paslin dulu kan, gigi gearboxnya ini. Nah, ini kita pasang kembali ya, kasih paslin, kita pasang, terus kita putar-putar ya. Ada yang nyangkut enggak? Jangan-jangan nggak bisa berputar lagi, bisa susah bongkar, nggak bisa dipakai bos. Nah, terus ini kita pasang ya, tadi gearboxnya sudah sudah dibersihkan dari pasir, asnya sudah dibersihkan, silnya sudah dibersihkan ya, cuman tidak nanti panjangan, terlalu panjang nanti dibersihin sama sama kemarin sama tusuk sate ya, sama bambu kan tuh yang yang dalamnya sil itu kan jadi sempit kan. Nah, itu kita buang. Nah, ini kita kasih paslin juga ya bos, asnya kita kasih paslin biar licin lah ya, biar enteng, biar enak kan. Ini kita kasih paslin karena paslin ini untuk menambah, maksudnya untuk biar gearbox itu enteng, tidak cepat hancur ya. Jadi kita harus mengaras gearbox ini harus telaten lah, kalau orang Jawa bilang harus sabar kita. Nah, agak rumit ya bos. Nah, ini silnya, pasang silnya ini agak ada kawat kecilnya, ini pemasangannya agak rumit ya bos. Nah, ini kawat kecilnya, ini kegunaannya untuk apa, ini kurang paham juga ini bos. Dia lembut kayak rambut ya, jadi dia posisinya di bawah sil, kita pasang aja lah. Jadi gini bos, kita sambil jelasin lah ya. Jadi kerusakannya itu karena mencuci pakaiannya sering ada pasirnya, tidak dibuang, jadi pasir itu lama-lama masuk di sela-sela sil bos. Nah, jadi sil itu jadi penuh dengan pasir. Nah, dia tidak tahan lah menahan pasir itu kan, pasir kan lembut, halus. Nah, dia masuk dan diputar, jadi sedikit masuk, nah lama-lama gearboxnya itu banyak pasirnya, jadi akhirnya silnya pun nggak berfungsi dengan normal. Dibilang rusak enggak sih,
cuman dia karena ada pasirnya itu dia nggak bisa menahan air, tetap bocor. Nah itu terus kebocoran itu ngenai spolnya jadi mati. Jadi untuk kesimpulannya sih, dalam mencuci itu harus harus rajin lah kita untuk membersihkan benda-benda asing di dalam baju, khususnya untuk pekerja-pekerja kasar lah ya, bangunan, pekerja apalah. Kalau kerja di kantor sih paling debu aja enggak apa-apa. Kalau untuk tukang batu, tukang pekerja kasar lah, itu dicarilah benda-benda asing itu, karena seperti kasus ini kan hanya sepele, pasir dia bisa mematikan dinamo pencuci ya bos. Jadi pasir masuk ke dalam sil tidak berfungsi dan akhirnya bocor, air keluar dari gearbox, dan air itu karena gearbox itu terus berputar, dia kan loncat, airnya itu menyebar. Dia pertama itu malah dinamo pengeringnya itu yang paling basah, dia kena loncatan air dari gearbox ini, akhirnya pengeringnya terbakar. Jadi kerusakan pertama penyebabnya karena silnya tidak berfungsi dengan normal ya guys, disebabkan adanya pasir yang masuk ke dalam sil tadi, akhirnya bocor, dan kebocoran itu airnya membasahi spol pengering dan akhirnya terbakar. Nah, ini kita kasih lem dulu sebelum dipasang guys. Nah, ini kita kasih lem dan kita kasih karet tadi, nanti di atas karet kita kasih lem lagi, dan insya Allah ini sudah selesai dan bisa dipakai bos. Nah, ini kalau tidak diselesaikan nanti pencucinya juga kebakar juga bos, begitu. Nah, ini udah selesai, siap pasang, dan ini dinamo pengeringnya yang mati ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya bos. Wassalam.